Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Belajar matematika bersama Mem Heni, guru matematika kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Belajar nyaman, matematika jadi makin seru. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan penulisan bentuk ilmiah, nah sekarang kita akan melihat bagaimana menerapkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi pada soal-soal pemecahan masalah. Nah, perhatikan dengan baik penjelasan saya agar kalian dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan penulisan bentuk ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, satu karung beras memiliki berat 50 kg. Jika diperkirakan berat tiap-tiap butir beras adalah sama yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 3 gram, berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bilangan berpangkat sederhana. Nah, alternatif penyelesaiannya ya, kita lihat apa saja sih yang diketahui dari soal ini. Nah, ini adalah poin penting yang perlu kita ketahui dulu ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini. Nah, dari soal itu ada dua yang diketahui ya. Yang pertama yaitu berat satu karung beras itu adalah 50 kg. Dan berat tiap-tiap butir beras adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 gram. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan lagi ya, apa sih yang ditanya dari soal itu? Nah, yang ditanya dari soal ini adalah banyak butir beras dalam karung dalam bilangan berpangkat sederhana. Nanti kita akan menghitung berapa banyak butir berasnya. Setelah dapat, nanti akan kita ubah penulisannya dalam bentuk bilangan berpangkat sederhana. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita ubah dulu ya berat beras dalam satu karung. Jadi berat beras dalam satu karung yang 50 kg tadi, kita akan ubah dulu satuannya dari kilogram menjadi gram. Nah, kenapa kita akan mengubah menjadi gram? Karena satuan butiran berasnya adalah gram. Jadi kita kecilkan dulu ya dari kilogram menjadi gram. 50 kg itu sama dengan 50 dikali dengan 1000 gram, karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi sama dengan 50-nya kita ubah menjadi 5 dikali 10, sedangkan 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10 gram. Nah, sehingga sama dengan 5 dikali 10-nya ada 4 ya, maka penulisannya kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat 4 gram. Kenapa penulisannya seperti ini? Karena yang ditanyakan dimintanya dalam bentuk bilangan berpangkat sederhana. Jadi kita sengaja mengubah 50 kg dalam bentuk bilangan berpangkat. Setelah tadi kita mengubah satuan berat beras dalam karung, maka langkah berikutnya adalah kita akan mencari banyak butiran beras dalam karung. Rumusnya adalah berat beras dalam karung dibagi dengan berat tiap-tiap butir beras. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 5 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat, maka langkah berikutnya adalah sama dengan 5 pangkat 1 dikurang 1 dikali dengan 10 pangkat 4 dikurang negatif 3. Nah, sama dengan 5 pangkat 0 kali 10 pangkat 4 ditambah 3. Nah, 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, maka hasil akhirnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 7. Jadi, banyak butiran beras dalam karung adalah 1 dikali 10 pangkat 7 butir. Contoh yang kedua, setrika listrik memiliki hambatan 3 dikali 10 pangkat 2 ohm. Dialiri arus listrik 2 ampere selama 15 menit. Berapa joule besarnya energi listrik yang digunakan jika W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T, dengan I hambatan, R arus listrik, dan T waktu dalam detik.
Alternatif penyelesaian, sama ya seperti contoh yang pertama, kita harus tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahuinya adalah hambatan atau I sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ohm, kemudian arus listriknya 2 ampere dan waktunya adalah 15 menit. Yang ditanya adalah W sama dengan berapa joule. Alternatif penyelesaiannya, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah T dalam detik. Ya, karena satuan joule itu waktunya bukan dalam menit tetapi dalam detik. Sehingga T sama dengan 15 menit kita ubah menjadi detik dikali dengan 60 ya. Nah, 15 dikali 60 itu adalah 900 detik. Kalau bisa kita ubah dalam bentuk perkalian, dia menjadi 9 dikali 100 dan 100 itu adalah 10 pangkat 2. Sehingga T sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2 detik. Nah, besar energi listrik yang digunakan, kita gunakan rumus yang sudah diketahui dari soal ya. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali dengan T. Di I-nya adalah 3 kali 10 pangkat 2 dikali dengan R-nya tadi 2 kali 9 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kita hilangkan kurungnya ya, jadi 3 pangkat 2 dikali dengan 10, 2 kali 2 pangkatnya, dikali dengan 2 kali 9 itu adalah 18 kali 10 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, kali 10 pangkat 4, kali 18 kali 10 pangkat 2. Sehingga diperoleh nilainya 162 dikali 10 pangkat 4 tambah 2. Nah, W sama dengan 162 dikali 10 pangkat 6. Kita ubah dalam bentuk penulisan ilmiah ya, sehingga W-nya sama dengan 1,62 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Nah, W sama dengan 1,62 dikali dengan 10 pangkat 2 ditambah 6, sehingga didapat besar energi listriknya adalah 1,62 dikali 10 pangkat 8 joule. Soal yang ketiga, Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk tabung di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk akar yang paling sederhana. Nah, seperti biasa ya, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui adalah diameternya D sama dengan 14 akar 3 meter, sedangkan kedalaman atau T sama dengan 150 akar 2 cm. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah volume air dalam kolam jika terisi penuh, dituliskan dalam satuan liter. Langkah awal yang kita lakukan adalah mengubah satuan diameter dari meter menjadi sentimeter gitu ya. Nah, berarti dari meter ke sentimeter itu adalah 100, sehingga diameternya 14 akar 3 meter kita kali dengan 100 menjadi 1400 akar 3 cm. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencari panjang jari-jarinya. Nah, jari-jari ini adalah setengah dari diameter. R sama dengan setengah dikali dengan 1400 akar 3 cm, sehingga diperoleh nilai R sama dengan 700 akar 3 cm, di mana R disebut dengan jari-jari. Penyelesaiannya, volume kolam sama dengan volume tabung. P sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T. 22/7 dikali dengan 700 akar 3 pangkat 2 dikali dengan 150 akar 2. Sama dengan 22/7 dikali dengan 700 pangkat 2 itu adalah 490.000 dikali dengan akar 3 pangkat 2 dikali 150 akar 2. Sama dengan 22/7 dikali dengan 490.000 dikali dengan, nah akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 150 akar 2. Nah, diperoleh nilai P sama dengan 693 juta akar 2 cm pangkat 3. Maka volume air ya
akan kita ubah dalam satuan desimeter pangkat 3. Karena 1 liter itu adalah 1 desimeter pangkat 3. Nah, dari sentimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu kan turun 1 tangga ya. Karena dia pangkat 3 jadinya dibagi dengan 1000. Maka 693 juta akar 2 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 693.000 akar 2 desimeter pangkat 3 atau sama dengan 693.000 akar 2 liter. Contoh yang keempat, setiap tanggal 10 Najwa melakukan aktivasi paket internetnya dengan kapasitas 1 GB untuk telepon selulernya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Najwa melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2024, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Najwa agar tetap dapat menggunakan paket internetnya hingga tanggal 9 September 2024? Tuliskan jawabanmu dalam satuan megabyte. Nah, seperti biasa ya, untuk menyelesaikan contoh soal yang keempat ini, kita harus terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, yang kita ketahui dari soal itu bahwa kapasitas internetnya adalah 1 GB dengan masa atau waktu 30 hari. Pertanyaannya adalah rata-rata kapasitas internet tiap hari yang digunakan oleh Najwa. Penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa 1 GB itu sama dengan 2 pangkat 10 MB. Maka kapasitas harian rata-rata yang digunakan aja adalah kapasitas internet dibagi dengan jumlah hari atau waktunya. Di 1 GB dibagi dengan 30. Sama dengan 2 pangkat 10 MB dibagi 30. Sama dengan 2 pangkat 10 MB dibagi dengan, nah 30 itu sebenarnya ada banyak faktor ya. Nah, tapi saya menggunakan faktor yaitu 2 kali 15 agar 2-nya bisa kita sederhanakan dengan 2 pangkat 10. Nah, sama dengan 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat -1, saya naikkan ke atas ya, bagaimana kita mengubah bilangan berpangkat positif menjadi negatif. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat-1 MB dibagi dengan 15. Sama dengan 2 pangkat 10 dikurang 1 itu adalah 9. Nanti 2 pangkat 9 MB dibagi 15 sama dengan 512 MB per 15 atau sama dengan 34,12 MB. Contoh yang kelima. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu sampai dengan Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 12 jam setiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam perpangkatan yang paling sederhana. Diketahui dari soal tersebut adalah bahwa perputaran uang di pasar itu sama dengan 81 juta rupiah per menit. Sedangkan waktu berdagangnya dibagi menjadi 2 bagian ya, Senin sampai Jumat itu lamanya 12 jam per hari, sedangkan waktu berdagang di Sabtu sampai dengan Minggu waktu berdagangnya sama dengan 18 jam per hari. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah perputaran uang selama 1 minggu dalam bentuk perpangkatan. Penyelesaiannya, kita ubah dulu waktunya ya dalam menit. Nah, Senin sampai Jumat sama dengan 5 kali 12 kali 60 menit sama dengan 3.600 menit. 5 itu adalah 5 hari ya. Nah, sedangkan untuk Sabtu sampai Minggu itu ada 2 hari. Berarti sama dengan 2 kali 18 kali 60 menit sama dengan 2.160 menit. Sehingga waktu dalam seminggu itu adalah 5.760 menit. Nah, jumlah perputaran uang selama seminggu sama dengan banyak perputaran uang dikali dengan waktu. Sama dengan 81 juta dikali dengan 5.760.
Karena akan diubah dalam bentuk pangkat, maka kita akan menyederhanakan bentuknya pelan-pelan ya. 81 jutanya kita ubah dulu menjadi 81 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan 576 dikali 10 pangkat 1. Nah, sehingga di sini kita dapat satu buah bilangan yang basisnya sama, yaitu 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 1. 81 itu sama dengan 9 pangkat 2, 576 itu sama dengan 24 pangkat 2, sehingga kita peroleh ya, sama dengan 9 pangkat 2 kali 10 pangkat 6 tambah 1 dikali 24 pangkat 2. Sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2 pangkat 2 dikali dengan 10 itu masih bisa dijabarkan menjadi 2 kali 5 pangkat 7 dikali 3 kali 8 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Ini kita keluarkan kurungnya ya. Dikali dengan 3 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Selanjutnya kita lihat adakah basis yang sama? Oh, basis yang sama adalah 3 ya, sehingga bisa diperoleh sama dengan 3 pangkat 4 tambah 2 kali 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7 dikali dengan, nah 8 masih bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7 kali 2 pangkat 6. Ada lagi basis yang sama yaitu adalah 2. Sehingga diperoleh 2 pangkat 7 ditambah 6 dikali 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 7. Atau sama dengan 2 pangkat 13 dikali dengan 3 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 7. Terima kasih sudah belajar bersama Mem Heni. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat kalian pahami dan kalian dapat menyelesaikan persoalan-persoalan lain dengan kemampuan yang kalian miliki. Jika ada hal-hal yang memang belum kalian pahami, boleh ya bertanya dengan Mem Heni, baik di media sosial, boleh juga bertanya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.